Selamat datang di channel YouTube Internet of Things Universitas Brawijaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai basic Codula. Pertama, kita akan buka Codula. Jadi Codula ini merupakan sebuah platform untuk membuat aplikasi Android dengan mudah. Dan biasanya kita gunakan untuk membuat aplikasi Android untuk alat-alat IoT. Selanjutnya, kita bisa klik di sini, Create Apps. Lalu setelah itu kita akan login nanti di sini. Bisa login karena di sini saya sudah melakukan login, maka langsung muncul bagian project atau creator-nya ini. Di sini bakal terdapat project-project yang sudah kita buat. Di sini juga kita bisa membuat project baru atau mengimport project yang sudah ada. Jadi kita bakal mulai aja untuk membuat project baru. Di sini kita bikin. Setelah itu, setelah membuat judul projectnya, kita bisa membuat judul aplikasinya. Misalkan kita bikin aplikasi IoT misalkan. Lalu di sini kita bisa memilih default, memilih theme-nya, bisa light theme, dark theme, atau default saja. Setelah itu kita bisa memilih level minimum Android-nya. Di sini kita pilih saja sekitar API 23 atau 24, jadi 6 atau 7 ini, agar masih bisa digunakan di banyak device. Nah, itu package name-nya bisa disamain saja sama nama aplikasi. Setelah itu di sini juga kita bisa set warna dari aplikasi kita. Saya biarin default aja. Selanjutnya finish. Baik, setelah itu, setelah bakal muncul seperti ini. Ini jadi tampilan utama dalam pembuatan aplikasi menggunakan Codula. Di sini terdapat beberapa tab. Di sini ada project. Di sini di project ini kita bisa melihat project-project yang sudah kita buat, bisa membuat project baru, terus save. Setelah itu bisa juga import atau export. Di sini tes ini digunakan untuk menyambungkan dengan aplikasi Codula Companion, di mana Codula Companion itu bisa kita gunakan untuk melihat tampilan secara langsung, dan kita bisa tes aplikasi yang sudah kita buat. Dicari di Google Play Store, Codula Companion. Nah, ini bisa diinstal. Nanti setelah diinstal, kita bisa mengkoneksikannya dengan cara scan QR atau juga langsung mengetikkan kode ini pada aplikasi yang sudah di-download. Selanjutnya di sini ada export, di mana kita gunakan untuk mengekspor aplikasinya menjadi bentuk APK. Nah, di sini diklik aja export APK, lalu nanti bakal muncul sebuah QR code, di mana QR code-nya itu bisa kita scan lalu kita mendownload dalam bentuk APK. Lamanya waktu pembuatan APK-nya tergantung dengan kerumitannya aplikasi. Setelah itu, di sini ada bagian untuk merubah judul dari project-nya. Misalkan kita mau merubahnya bisa di sini. Setelah itu, di sini ada untuk mengatur screen. Jadi screen ini merupakan tampilan dari, misalkan kita ingin membuat tampilan home, terus tampilan monitoring, nanti bisa ditambahkan dari sini. Bisa ditambahkan add screen, misalkan nanti di sini bisa di-create aja. Nanti bakal muncul screen 2 seperti itu. Bisa juga dengan menggunakan copy screen, misalkan jika tampilan dari screen 1 atau 2-nya mirip, jadi kita tidak perlu mendesain dari awal gitu. Jadi kalau mirip tinggal di copy aja. Dan bisa juga untuk remove screen. Misalkan kita salah nih screen 2-nya, bisa langsung di remove aja. Lalu nanti jadi tinggal screen 1 lagi. Setelah itu di sini ada asset manager, di mana asset manager ini kita gunakan untuk mengupload sebuah gambar atau image
untuk menambah misalkan logo atau foto, gambar, dan lain-lain. Ini kita bisa mengupload dari download ini. Kita bisa misalkan ini kita mau upload, tinggal di-upload, nanti ditungguin sampai muncul di sini. Lalu kita bisa nge-preview tampilannya seperti apa, seperti itu. Selanjutnya ada project setting. Di sini juga kita bisa mengubah nama aplikasi, icon, dan lain-lainnya. Seperti itu. Selanjutnya di sebelah kiri ini ada palette. Pada palette ini kita bisa menambahkan activity atau user interface-nya. Di sini terdapat banyak ya. Jadi ada button, ada misalnya checkbox, ada image. Nanti kalau misalkan mau menambahkan logo yang sudah di-upload di Asset Manager, bisa menggunakan image. Setelah itu ada juga layout. Pada layout ini digunakan untuk mengatur dari komponen-komponen user interface ini. Selanjutnya ada beberapa lagi yang biasa digunakan, yaitu Google Firebase ini. Jadi biasanya menggunakan Firebase database untuk mengirim atau menerima data dari database Firebase, seperti itu, dari real-time database-nya Firebase. Setelah itu bisa juga menggunakan Bluetooth. Jika tidak menggunakan database, kita bisa juga menggunakan Bluetooth, misalkan Bluetooth client ini. Setelah itu, ini viewer. Pada viewer ini kita akan menyusun user interface yang akan kita gunakan. Jadi caranya tinggal klik saja lalu di drop. Jadi drag and drop ini sangat mudah gitu. Bisa tambahkan, misalkan nanti mau ditambahin switch, bisa ditambahin switch seperti itu. Nanti setelah kita menambahkan pada viewer ini, kita bakal melihatnya juga pada kolom all components ini. Kita bisa melihat komponen-komponen yang udah kita tambahin. Pada screen 1 terlihat ada label 1, yang ini label 1, dan juga ada switch 1 gitu. Dan ini juga menyusun sesuai dengan urutannya. Setelah itu ada kolom properties. Pada kolom properties ini kita bisa mengatur, misalkan kita pengen font dari tulisannya bold, bisa di bold gitu. Bisa juga misalkan ini defaultnya sudah dihidupkan atau belum, kita cek atau enggak on off-nya. Untuk label juga seperti itu, bisa merubah font size, bisa merubah text alignment jadi center, dan masih banyak lagi seperti itu. Lanjut, ada bagian blocks. Nah, blocks ini digunakan untuk memprogram dari komponen-komponen yang sudah kita tambahkan, misalkan switch. Nah, nanti di sini tuh kita bisa menambahkan program di mana saat kita mencet switch bakal melakukan apa gitu. Nah, di situ itu bakal ada seperti control logic misalkan, atau matematika. Misalkan saat kita klik button atau klik switch ini, dia bakal melakukan sesuatu. Di sini juga banyak yang sudah disediakan, jadi ada control logic, matematika, ada text juga. Di sini bisa buat split text dan lain-lain. Baik, saya akan mencontohkan sedikit cara untuk mengambil dan menerima data dari Firebase. Oke, sekarang mungkin saya akan buka Firebase-nya terlebih dahulu. Setelah Firebase-nya terbuka, kita langsung ke konsol aja setelah login. Lalu kita bisa memilih project yang sudah dibuat, misalkan training. Oke, di sini sudah ada, pada real-time database sudah terdapat data
beberapa data LED dan pesan. Nanti kita bakal coba untuk menarik pesan dan merubah ini gitu, LED. Jadi ada switch on off dan kita juga bisa mengambil pesan seperti itu. Baik, kita balik lagi ke sini. Di sini ini bakal saya hapus terlebih dahulu semuanya biar kita mulai dari awal. Oke, baik. Untuk pertama mungkin kita menggunakan vertical arrangement biar dapat terlihat lebih mudah ya, lebih mudah terlihat. Setelah itu kita bisa mengatur ketinggian dan lebarnya untuk mengikuti dari ukuran layar handphonenya atau smartphone-nya. Setelah itu kita bakal menggunakan pertama mungkin switch ini kita gunain buat tadi mengirimkan menghidup matikan LED gitu, misalnya 01 ya. Untuk vertical arrangement-nya saya bakal bikin alignment-nya center biar di tengah semua gitu. Selanjutnya kita bakal nambahin juga label. Setelah itu untuk menerima atau mengambil, misalkan kita bisa menggunakan user interface button, dan juga nanti untuk menampilkan datanya pada label misalkan. Nah, sekarang ini kan kondisinya seperti tertumpuk-tumpuk, maka kita bisa menggunakan juga layout. Di sini ada space. Nah, di space ini kita gunakan agar lebih terlihat rapi nanti. Di sini biar terlihat terpisah-pisah. Label ini kita bisa set alignment-nya center biar di tengah juga. Seperti itu. Ini juga bisa alignment-nya center. Oke, seperti itu. Mungkin yang saya contohkan ini dulu komponennya. Kita langsung ke bagian, oh ya, lupa satu lagi, Google Firebase database-nya kita tambahkan juga. Nah, sudah ditambahkan. Lalu di sini Firebase token-nya kita bisa mengambil dari Firebase-nya. Di sini ada project settings. Nanti di sini ada web API key-nya. Nah, di sini kita bisa nambahin Firebase token-nya. Setelah itu kembali lagi ke real-time database-nya. Untuk URL-nya kita bisa menggunakan URL ini. Kita copy saja lalu kita paste. Setelah itu untuk project bucket-nya kita bisa menggunakan ini, training. Di sini training. Nah, karena ininya sudah, kita langsung saja ke bagian blocks-nya. Pertama kita mau merubah data ini, misalkan LED-nya itu bisa kita ubah dari sini. Jadi pertama kita pada Firebase database, untuk mengirimkan itu ada kita menggunakan store value. Di sini. Kapan kita nge-store value? Saat switch diklik, misalnya switch klik bakal melakukan apa gitu. Untuk mengirimkan pesan di sini kan perlu value to store ya, makanya kita bakal buat value-nya terlebih dahulu. Jadi kita bakal menggunakan label 1. Nah, di label 1 ini kita bakal ngeset teksnya, set label text to. Terus di sini kita bisa menambahkan angka, misalkan saat diklik dia berubah menjadi K1. Namun kalau kita mau membuatnya bisa mati dan hidup, jadi kita harus menambahkan sedikit logika di sini. Kita menggunakan if dan. Nah, jadi jika di sini jika switch-nya itu
pencet dicek, maka mengirimkan 1. Terus kita menggunakan else. Jika tidak berarti else. If berarti kan di sini jika switch 1 dipencet maka mengirimkan 1, jika tidak bakal mengirimkan 0 gitu. Jika sebaliknya. Nah, setelah seperti ini kita bisa menggunakan ini. Store value. Nah, tagnya ini kita sesuaikan dengan ini. Ini tuh tagnya. Jadi kita mau menyimpannya di mana gitu. LED misalkan. Nah, di sini LED. Kita bisa menambahkan dengan teks di sini. Tagnya. Dan ini juga case sensitif, jadi harus sesuai. Misalnya kalau pakai kapital semua. Dan value yang akan disimpannya apa? Berarti teks dari label 1. Kita lihat di sini label 1 yang bakal kita simpan teksnya. Ya, tuh. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita mau mencoba untuk mengambil pesan atau data dari ini gitu ya. Kita bisa menggunakan, nah di sini kita pada desainernya kita menggunakan buttonnya. Misalnya buttonnya ini kita rubah teksnya di sini, ambil data. Oke, nanti di sini pas kita pencet maka dia akan mengambil data. Maka button 1 kita lihat saat button 1 diklik, when button 1 klik, apa yang akan dilakukan? Nah, di sini kita bakal ngambil get value. Get value tagnya apa? Kita sesuaikan dengan di sini. Sini pesan. Lalu value if it's not there, maksudnya jika tidak ada datanya, maka apa yang akan ditampilkan itu bisa kita tuliskan di sini. Misalkan defaultnya apa. Nah itu setelah seperti ini kan sudah mengambil nih, misalkan dia ngambil datanya, lalu kita pengen merubah teks pada label 2 ini menjadi data yang diambil. Kita bisa menggunakan Firebase database lagi saat Firebase database 1 mendapatkan value, maka yang dilakukan adalah set label 2 set label 2 teksnya yang mau dirubah kan teksnya sesuai dengan data yang diambil. Di sini kita tinggal milih value. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa coba ya. Ini sudah seperti ini. Kita bisa coba. Saya sudah kalau ini biar terlihat ya, saya pakai emulator pada laptop. Saya sudah mendownload Codula Companion ya. Di sini saya tinggal connect companion. Diketik saja, atau jika menggunakan smartphone bisa langsung di scan QR-nya. Nah, ini sedang mengkoneksikan. Nah, lalu bakal muncul seperti ini kan. Oke. Ini kita pindah ke database-nya. Di sini kita bisa lihat ininya berubah kan. Nah, saat kita off dia bakal berubah menjadi 0. Saat kita klik berubah jadi 1 seperti itu. Sama ini untuk ambil data, kita bisa klik ambil data, lalu pesan yang di sini 1 2 3 akan muncul di sini. Oke, coba kita ganti ya pesannya, misalkan contoh kita enter ya. Setelah itu kita buka lagi, kita pencet lagi ambil data, lalu muncul contoh seperti itu. Juga switch on off seperti itu.
Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube Internet of Things Universitas Brawijaya.